Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Amin Fatkur Sanja. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang fotografi. Ini ada kaitannya dengan videografi nantinya ya. Jadi sahabat-sahabat pintarku semuanya tetap simak di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Sahabat-sahabat pintarku semuanya, ya sebetulnya materi ini sempat kalian cari di literasi digitalnya ya, di internet. Jadi kalian kemarin di setiap kelompoknya sudah mencoba mencari materi itu, kemudian kalian juga sempat untuk presentasi di kelas ya, dengan hasil yang begitu luar biasa dari materi tersebut yang disampaikan kalian semuanya. Luar biasa. Nah, saya di sini akan mencoba untuk menegaskan kembali apa yang kalian sampaikan ketika presentasi ya di kelas. Ini tentang fotografi. Sebetulnya seperti apa sih fotografi yang ada kaitannya nanti dengan videografi? Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengupas berkaitan bagaimana tekniknya sebetulnya. Tidak secara teoritisnya tentang fotografi itu seperti apa, kemudian videografi seperti apa, tapi tekniknya ya, angle-angle atau mungkin sudut pengambilan gambar atau juga bidang pandang gambar seperti apa, nanti kalian simak. Oke, saya akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini mungkin hampir sama seperti kalian kemarin cari ya di internet secara literasi digitalnya tentang apa sih sebetulnya fotografi ya. Dari foto itu cahaya, kemudian grafo itu melukis ya. Jadi pada prinsipnya bahwa fotografi merupakan sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Jadi alatnya apa? Ya, satu kamera seperti ini, bisa juga DSLR atau bisa kita menggunakan media handphone kita. Kalau kita akan memfoto atau mengambil objek dengan menggunakan media seperti ini, bisa dikatakan ya sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Oke, next saya akan lanjutkan. Nah, secara definisi ya, secara umum mungkin banyak sekali di media internet yang bisa kalian ambil dari sumber-sumber itu, baik itu di Wikipedia atau di sumber yang lainnya ya. Oke, saya tidak akan mengupas tentang definisi secara umumnya, tapi nanti arahnya adalah ke tekniknya ya. Ya, kalau ini menurut ahli ya, kalau tadi ada definisi secara umum, kalau ini menurut ahli ada yang mengatakan seperti ini. Nah, pada prinsipnya kalau dari Michael Longford ini mengatakan bahwa fotografi lebih dari sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual. Nah, di sini fotografi sebuah seni kreatif. Jadi bahwa kalau nanti kita akan mengambil sebuah objek dengan menggunakan media seperti ini, baik itu DSLR kita, kamera ini ya, atau mungkin menggunakan media HP kita, itu butuh namanya jiwa seni kita, kreativitas kita, bagaimana teknik kita dalam mengambil sebuah objek sehingga nanti menghasilkan karya yang luar biasa dan tidak monoton dan ada kesannya bahwa gambar itu seperti apa maksud tujuan dari gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknik fotografi. Di sini perlu saya tekankan bahwa seorang fotografer itu tidak harus memiliki kamera yang bagus ya sebetulnya, atau mungkin dengan DSLR yang mahal gitu yang mungkin dengan megapiksel yang tinggi dan sebagainya. Akan tetapi ya, seorang fotografer itu setidaknya menguasai teknik-teknik fotografi sehingga hasil dari bidikan tersebut nanti ya itu bisa menarik dan tidak monoton gitu. Jadi tidak harus dengan yang mahal gitu ya. Bahkan kita bisa menggunakan kamera HP kita itu sudah bagus kalau yang penting teknik-teknik fotografi kita itu kuasai gitu ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya tentang teknik pengambilan gambar. Nah, di materi ini sebetulnya di slide ini saya mengambil materi itu dari salah seorang narasumber yang sangat handal gitu ya, saya sampaikan gitu karena memang beliau adalah narasumber ketika saya mengikuti keahlian ganda dulu ya di Semarang. Jadi
beliau menyampaikan berkaitan dengan teknik pengambilan gambar yang baik itu seperti apa gitu ya. Ini sangat luar biasa beliau ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan sudut pengambilan gambar atau angle-nya ya. Jadi kalau nanti kita akan mengambil sebuah objek itu ada namanya sudut pengambilan gambar subjektif, di mana kamera dari sudut pandang pemain yang dilibatkan. Nah, bagaimana ya gambarannya tentang sudut pengambilan gambar subjektif, bisa kalian lihat video berikut. Oke, itu tadi adalah contoh dari sudut pengambilan gambar subjektif ya, dimana kamera dari sudut pandang pemain yang dilibatkan. Kemudian ada lagi adalah sudut pengambilan gambar objektif, dimana kamera dari sudut pandang penonton atau outsider ya, penonton di rumah, tidak dari sudut pandang pemain tertentu. Jadi nanti seperti apa contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Oke, itu tadi adalah contoh dari sudut pengambilan gambar objektif ya, dimana kamera dari sudut pandang penonton, jadi penonton dilibatkan di sana ya, jadi tidak dari sudut pandang pemain yang terlibat, akan tetapi dari penontonlah yang menjadi sudut pandangnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga point of view ya, dimana ini gabungan antara objektif dan subjektif. Seperti apa contohnya bisa dilihat di video ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari point of view. Jadi kalian sudah tahu sekarang sudut pengambilan gambarnya atau angle-nya gitu ya, tentang kamera. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Ini adalah sudut kamera objektif atau kamera angle ya, bisa dilihat. Yang pertama ada namanya bird's eye view, kemudian 2 high angle, 3 low angle, 4 eye level, dan 5 frog eye. Bird's eye view, di mana ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Bisa kita lihat dari contoh gambar ini adalah ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Ini seolah-olah kalau kamera itu berada kita letakkan di drone, seperti hanya mata burung itu ya. Kalau posisi ketinggiannya sangat tinggi sekali, maka objek yang di bawah itu yang akan terekam ya, maka terlihat sekali seluruh dari beberapa objek ya. Tidak hanya sekedar ini yang diambil, akan tetapi seluruh ini akan terlihat semuanya. Ini kalau dilihat dari bidang pandangnya, ini sangat luas sekali. Jadi inilah contoh dari bird's eye view gitu ya. Kemudian high angle ya, sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. Ini bisa juga kita lakukan kalau misalnya kita praktekkan, maka posisi kita bisa menggunakan tongsis kita, atau mungkin kita berada di lantai 3 gitu ya. Kemudian kita ambil objek tersebut, kemudian maka akan menghasilkan karya yang seperti itu. Nah, oke. Kemudian low angle ya, dimana sudut pengambilan gambar ya dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat besar. Jadi posisi ini kamera itu kita letakkan atau kita miringkan ya sekitar berapa derajat gitu ya, 45 gitu. Kelihatan sekali nanti objek yang akan kita ambil itu terlihat besar dan gagah seperti itu. Atau mungkin lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh video berikut ini. Oke, itu tadi adalah contoh dari low angle. Kemudian berikutnya eye level.
Nah, di mana sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Jadi posisi kita ketika kita berdiri misalnya atau kita duduk ya, itu objek itu akan terlihat rata ya. Intinya levelnya sama dengan mata kita posisinya. Jadi angle kita mungkin seperti ini, kita bidik, kemudian akan sama sejajar dengan mata kita objek tersebut. Oke, kemudian berikutnya frog eye ya, frog eye level, di mana sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Jadi posisi kamera ini akan kita letakkan sejajar dengan seperti halnya mata kata itu ya kan, namanya kata itu kan tidak tinggi tapi memang rendah ya, posisinya dasar gitu ya. Jadi matanya seolah ya menjadi kamera itu ya di bawah. Jadi ini posisinya kamera itu bisa kita lihat. Nah, kemudian adalah frog eye ya, di mana sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Nah, jadi posisi kamera ini bisa kita letakkan di dasar gitu ya. Jadi posisinya misalnya kalau kita jalan ya, jalan di rel gitu kan, kita bisa letakkan angle ini ya, sudutnya ini bisa dari bawah, itu lebih bagus, kelihatan sekali posisi jalan datarnya gitu ya. Seperti halnya kalau di sini ada contoh dari objek adalah angsa ya. Jadi kamera diletakkan di depan persis gitu, kemudian dengan letak kamera itu berada di bawah sehingga menghasilkan seperti ini. Seperti mata kata itu kan ya di bawah gitu ya. Oke, next. Kemudian kita lihat berikutnya adalah materi ke bidang pandang gambar. Berbeda dengan angle tadi ya, sudut pengambilannya dari mana, posisi letaknya ya kamera itu. Tapi kalau bidang pandang adalah hasilnya itu. Ya, ada namanya extreme long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, kemudian ada juga close up, ada big close up dan extreme close up. Ya, kalau disingkat seperti itu ya. ENS, LS, MNS dan seterusnya. Oke, kita lihat extreme long shot, di mana gambar diambil dari jarak sangat jauh sekali ya, yang ditonjolkan latar belakangnya. Fisik manusia nyaris tak tampak, namun dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah orangnya. Jadi tidak begitu detail orang tersebut sedang apa dan sebagainya. Cuma kelihatan ya kecil, tapi lingkungan sekitar ini masih ya terlihat. Ya ditonjolkan ada ini lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah bidang pandang kita, bidang pandang gambar. Tetapi kalau bisa kita lihat, kita cermati di sini model seperti ini, berarti angle kamera kita berada di mana? Di eye level. Ini sejajar dengan mata kita. Kemudian ini hasil bidang pandang itu menjadi extreme long shot. Karena apa? Karena lingkungan sekitar ini masih dominan, banyak sekali, dan ini objeknya masih kecil, jadi tidak detail. Next ya, paham ya? Oke, next. Kemudian ada namanya long shot ya, di mana fisik manusia tampak jelas namun latar belakang masih ada dominan di situ. Ini contoh dari long shot, berbeda dengan tadi ya, tolak sangat jauh sekali extreme long shot, di mana lingkungan sekitar lebih detail, banyak sekali. Tapi kalau ini ya latar belakang masih dominan, akan tetapi objek manusia, fisik manusia ini masih terlihat jelas. Jadi kalau yang ekstrem tadi tidak jelas ya untuk fisik manusianya. Kemudian berikutnya ya, ini namanya full shoot ya, dimana gambar dari ujung kepala hingga ujung kaki bila objek manusia loh ya. Tapi kalau misalnya objek yang lain, ini adalah full shoot, kesemuanya kena itu ya. Kalau misalnya mau mengambil kursi atau mungkin meja atau mungkin lainnya, itu full ya, secara full, jadi keseluruhan bisa keambil gambarnya. Nah, ini adalah namanya full shoot ya. Angle kameranya berada di eye level, jadi sejajar dengan mata kita ya. Terlihat sekali bidang pandang ini bisa kita lihat. Kemudian ada namanya medium long shoot ya, atau bisa dikatakan knee shoot, di mana komposisi manusia dan lingkungan relatif seimbang, karena ada keseimbangan di situ.
Jadi manusia tampak dari kepala sampai lutut. Nah, bisa dilihat juga ya, ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau contoh yang lain seperti ini ya. Oke, itu tadi adalah contoh dari medium long shoot ya. Next, kemudian ada namanya medium shoot. Manusia tampak dari pinggang ke atas hingga kepala. Ini contohnya hasil dari bidekannya seperti ini ya, dari kepala hingga pinggangnya. Atau mungkin yang lainnya bisa kalian lihat contoh berikut. Oke, itu tadi adalah contoh dari medium shot. Berikutnya kemudian medium close up atau istilahnya bisa dikatakan MCU ya. Tubuh manusia tampak dari dada ke atas hingga kepala. Jadi dari sini ya, kemudian sampai kepala. Nah, ini bisa kalian lihat, atau mungkin contoh yang lain bisa kalian lihat yang berikut ini. Oke, next. Kemudian close up ya atau CU. Tubuh manusia terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala. Jadi ini kalau bidikannya seperti ini. Jadi nanti dari seperti ini ya, dari leher sini bawah kepala ini sampai kepala, itu bisa dikatakan close up. Ini sering sekali saya lihat di foto-foto digital gitu ya, baik di internet maupun ya dari HP-HP teman-teman semuanya, kebanyakan adalah menggunakan close up gitu ya. Kemudian next ada juga namanya big close up atau BCU ya, bukan BCL ya, tapi BCU. Nah, pengambilan gambar objek dari dagu hingga kepala, ini dari sini. Jadi kalau ini berkaitan dengan videografi, bagus sekali ya. Kenapa? Karena memang namanya kalau kita akan membuat film atau membuat video klip dan sebagainya, itu juga penting sekali teknik-teknik dalam fotografi itu. Ya, angle-angle kamera kita letakkan seperti apa sehingga akan menghasilkan objek yang tidak monoton. Bayangkan kalau semuanya menggunakan A-level semuanya, maka hasil gambar atau baik itu yang statis, yang diam atau yang bergerak itu akan monoton dan mungkin cepat bosan. Seperti itu. Kemudian berikutnya extreme close up ya. Pengambilan gambar dengan hanya memperlihatkan detail bagian tertentu, misal hidung, mata, telinga, atau mungkin waktu misalnya ini ada jam kemudian kita ambil seperti ini ekstrim juga dikatakan extreme close up. Maka pernah ya kalau kalian lihat nonton film itu ada beberapa bagian adegan yang mungkin extreme close up ketika pengambilan gambarnya. Itu contoh dari beberapa extreme close up ya. Nah, oke. Atau mungkin bisa kalian lihat juga yang seperti ini. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke gerakan kamera sekarang ya. Ini ada kaitannya nanti dengan videografi. Ketika nanti kalian dapat project dari saya untuk membuat videografi, maka inilah teknik-teknik yang bisa kalian gunakan ketika akan mengambil sebuah objek tersebut. Yang pertama ada namanya panning, kemudian ada tilting, ada zooming, ada dolly, ada follow. Panning ya, bukan pening. Kalau pening kan sakit kepala gitu ya. Jadi namanya panning atau panorama ya, bisa dikatakan itu. Pan singkatan dari panorama, yaitu pergerakan horizontal. Ini horizontal. Kalau ini vertikal, paham ya? Jadi horizontal. Dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Pan left, pan right gitu ya. Jadi ada namanya pan left. Dari sini kita gerakkan gini. Ini adalah gerakannya seperti ini. Kalau kita menggunakan HP pun juga sama. Ya, yang kita gerakkan adalah kameranya saja, HP kita. Ya, bukan sama orangnya, tapi cuma kamera ini yang kita gerakkan. Oh, ini namanya pan left. Ini pan right. Ya, seperti ini. Paham ya? Oke. Atau bisa kalian lihat contoh yang lebih detailnya seperti ini. Oke, next. Kemudian ada namanya tilting ya, pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya. Atau mungkin lebih jelasnya bisa kalian lihat video berikut ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari tilting, di mana ya kamera ya angle-nya di bawah misalnya seperti itu toh. Kemudian kita ambil dari objeknya dari bawah, kemudian ini gerakannya ke atas. Itu namanya tilt up. Kemudian kalau kita sebaliknya seperti ini,
Jadi misalnya dari ujung kepala arahnya ke bawah kaki, maka itu dinamakan tilt down. Seperti itu ya. Jadi kameranya aja yang bergerak gitu. Bukan semua orangnya ikut ini. Itu malah repot juga ya. Kameramen ini malah pusing sendiri nanti ya. Oke, next. Kemudian ada namanya zooming. Secara fisik kamera memang tidak bergerak ya. Yang digunakan adalah tombol zooming pada kamera atau memutar ring lensa. Ini seperti ini. Kalau menggunakan SLR, ini adalah namanya zooming. Ya, jadi cuma memutar. Jadi tidak ini maju gitu ya untuk membesarkan, tidak. Tetapi kalau menggunakan DSLR seperti ini, cukup kita putar ring ini sehingga akan menghasilkan zooming. Tapi kalau nanti videografi, saran saya sebetulnya ya, kalau seandainya kita menggunakan kamera HP, itu kalau untuk zooming lebih baiknya tidak seperti ini ya. Istilahnya untuk memperbesar itu tidak seperti ini. Karena kalau kita akan mengambil video, itu nanti akan hasilnya juga akan kasar, trek gitu. Karena apa? Tingkat kehalusan kita seperti ini itu sulit ya. Maka sebagai solusinya adalah kita maju aja untuk memperbesar dari objek tersebut. Ini akan lebih halus hasilnya seperti itu. Iya, mencoba zoomingnya dengan mengakali seperti ini. Nah, tapi sebetulnya itu ada namanya sebetulnya ya. Kemudian berikutnya adalah dolly atau tracking ya. Pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara horizontal. Pergerakan dapat ke arah manapun, maju, mundur, samping kanan, samping kiri, ya, atau melingkar sejauh masih menyentuh permukaan tanah. Intinya bisa saja kita menggunakan tripod seperti ini yang ada rodanya gitu, itu lebih enak ya. Biasanya kalau kameramen itu juga menggunakan alat seperti ini ya, sehingga kita bisa leluasa untuk gerakan dari posisi kamera ya secara horizontal ini ya. Doll in ya, sebetulnya doll in tadi ya. Kalau ingin zooming, kalau kita menggunakan kamera seperti ini ya, untuk alternatifnya biar tidak tidak smooth gitu, maka kita bisa gunakan doll in ini. Jadi kita mencoba untuk maju gitu ya. Nah, ini adalah horizontal ya, baik itu maju, gini, memutar, itu juga termasuk adalah doll in, doll out, doll in, doll out. Objek terlihat dekat, kita akan jauh, ini ya, doll out ya. Next, bisa oke? Atau mungkin lebih jelasnya bisa lihat video berikut. Oke, next. Ini ada namanya grab left ya, grab right. Dimana contoh ini adalah kamera, kemudian ini adalah manusianya, objeknya. Kemudian ya, grab ini posisinya tidak hanya kamera saja yang bergerak, akan tapi bisa dengan kameramennya tadi. Ya, karena memang mengikuti objek manusia tersebut. Dia jalan atau dia lari, kita ikuti seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya tentang fotografi yang ada kaitannya dengan dengan videografi. Nah, untuk tugas dari saya untuk teman-teman semuanya, ini nanti saya buat menjadi 6 kelompok, dimana karena ada 36, masing-masing kelompok ada 6 siswa. Kemudian setiap kelompok melakukan kegiatan pengambilan gambar dengan berbagai variasi. Dari sudut pengambilan gambar, kemudian bidang pandang pengambilan gambar, dan gerakan kamera. Yang nantinya hasil dari proyek ini nanti bisa dikumpulkan sama saya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai fotografi yang ada kaitannya dengan videografi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semuanya untuk mempelajari bagaimana teknik-teknik yang baik sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Cukup itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video yang selanjutnya.